Paus Leo menyambut sekitar 4.000 seminaris dan para formator di Vatikan untuk merayakan jubilium seminaris, mengajak para peserta merenungkan hati kudus Yesus dan kehidupan alam. Hari ini kalian bukan hanya peziarah, tetapi juga saksi harapan. Kalian memberi kesaksian kepada saya dan kepada semua orang, karena kalian mau terlibat dalam petualangan panggilan menjadi imam. Di masa yang tidak mudah ini, kalian telah menerima panggilan untuk menjadi pewarta yang lembut tetapi kuat, menjadi pelayan gereja yang terbuka, dan yang siap pergi mewartakan Injil. Saya ingin menyampaikan secara khusus, terima kasih karena kalian dengan berani menerima panggilan Tuhan untuk mengikutinya, menjadi murid dan masuk seminari. Kita harus berani dan tidak boleh takut. Kepada Kristus yang memanggil, kalian menjawab ya dengan rendah hati dan keberanian jawaban, ini aku, yang kalian berikan kepadanya, akan tumbuh dalam kehidupan gereja dan akan dibentuk melalui proses pendampingan dan pembinaan yang penting. Yesus seperti yang kalian tahu pertama-tama memanggil kalian untuk mengalami persahabatan dengannya dan dengan sesama. Ini adalah pengalaman yang harus terus tumbuh bahkan setelah tahbisan dan menyentuh seluruh aspek kehidupan kalian. Tidak ada satu bagian pun dalam diri kalian yang perlu dibuang, tapi semuanya harus diterima dan diubah seperti biji gandum yang mati demi menghasilkan buah. Dengan cara inilah, kalian bisa menjadi pribadi dan imam yang bahagia. Jembatan, bukan penghalang, bagi orang-orang yang ingin bertemu Kristus. Ya, Kristus harus semakin besar dan kita semakin kecil, supaya kita bisa menjadi gembala yang seturut hatinya. Seminari dalam bentuk apapun harus menjadi sekolah hati. Di masa kini, ketika masyarakat saling diwarnai konflik dan egoisme, kita perlu belajar mengasihi seperti Yesus mengasihi. Sebagaimana Kristus mengasihi dengan hati seorang manusia, kalian pun dipanggil untuk mengasihi dengan hati Kristus. Untuk belajar mengasihi seperti ini, kalian harus bekerja dalam batin kalian. Di sanalah Allah berbicara, dan dari sanalah muncul keputusan-keputusan penting. Tapi itu juga tempat di mana kita mengalami pergulatan dan luka-luka batin yang perlu kita ubah agar seluruh kemanusiaan kita dipenuhi oleh semangat Injil. Kerja pertama yang harus kalian lakukan adalah di dalam batin. Ingatlah nasihat Santo Agustinus untuk kembali ke dalam hati, karena di sanalah kita menemukan jejak Allah. Menyelami hati kadang menakutkan, karena ada luka di sana. Jangan takut merawat luka itu, biarkan diri kalian dibantu. Dari luka-luka itu, akan lahir kemampuan untuk hadir bagi mereka yang menderita. Tanpa kehidupan batin, tidak mungkin ada kehidupan rohani. Allah berbicara kepada kita di dalam hati, dan kita harus belajar mendengarkannya. Salah satu latihan penting dalam kehidupan batin adalah belajar mengenali gerakan hati. Bukan hanya emosi sesaat yang sering dialami anak muda, tetapi juga perasaan mendalam yang membantu kalian menemukan arah hidup. Jika kalian belajar mengenal hati kalian, kalian akan menjadi pribadi yang otentik dan tidak akan butuh memakai topeng. Jalan istimewa menuju kehidupan batin adalah doa. Di zaman sekarang, ketika kita sangat terhubung secara digital, semakin sulit mengalami keheningan dan kesendirian. Tapi tanpa perjumpaan dengan Tuhan, kita bahkan tidak bisa sungguh mengenal diri sendiri. Saya mengajak kalian untuk sering berdoa kepada Roh Kudus agar membentuk hati yang lembut, hati yang peka terhadap kehadiran Allah. Kalian juga bisa mendengarkan suara Allah lewat alam, seni, puisi, sastra musik, dan ilmu-ilmu kemanusiaan. Dalam belajar teologi secara serius, bukalah hati dan pikiran kalian untuk mendengarkan budaya masa kini, termasuk tantangan kecerdasan buatan dan media sosial. Yang paling penting seperti Yesus, dengarkanlah jeritan orang-orang kecil, orang miskin yang tertindas, dan para kaum muda yang sedang mencari makna hidup. Jika kalian merawat hati kalian dengan keheningan, meditasi, dan doa setiap hari, kalian akan belajar seni membedakan kehendak Tuhan. Di usia muda, kita sering punya banyak impian dan keinginan. Kadang hati terasa penuh dan membingungkan. Namun seperti Bunda Maria, batin kita harus mampu menyimpan dan merenungkan segala sesuatu, seperti dikatakan dalam Injil Lukas, mengumpulkan potongan-potongan hidup. Jauhilah sikap dangkal, dan belajarlah mengumpulkan potongan-potongan hidup kalian dalam doa dan renungan, sambil bertanya, apa yang ingin Tuhan ajarkan dari semua ini? Kemana Tuhan membimbingku? Saudara-saudara terkasih, milikilah hati yang lembut dan rendah hati seperti Yesus. Meneladani Santo Paulus,
Belajarlah memiliki perasaan Kristus agar kalian bertumbuh dalam kedewasaan manusiawi, terutama secara emosional dan rasional. Sejak di seminari, kalian harus berani bertumbuh sebagai pribadi dewasa dan jujur, menolak segala kepura-puraan dan kemunafikan. Pandanglah Yesus dan belajarlah menyebutkan dan membawa kepada Allah semua perasaan, termasuk kesedihan, ketakutan, kegelisahan, dan kemarahan. Krisis, keterbatasan, dan kemarahan tidak perlu disembunyikan. Itu semua bisa menjadi jalan rahmat dan pengalaman Paskah. Di dunia yang sering dipenuhi rasa tidak tahu terima kasih dan haus akan kuasa, di mana budaya membuang sering menguasai, kalian dipanggil untuk memberi kesaksian tentang rasa syukur dan cinta kasih Kristus, tentang sukacita dan belas kasih hatinya. Belajarlah menyambut dan mendekat, melayani dengan murah hati dan tanpa pamrih. Biarkan Roh Kudus mengurapi kemanusiaan kalian, bahkan sebelum tabisan. Hati Kristus penuh dengan belas kasih. Ia adalah orang Samaria yang baik bagi umat manusia, dan berkata kepada kita, "Pergilah dan lakukanlah hal yang sama." Belas kasih ini mendorongnya untuk membagi roti sabda dan kasih kepada banyak orang. Ini adalah gambaran dari perjamuan malam terakhir dan salib, saat ia memberikan dirinya sebagai santapan dan berkata, "Kalian yang memberi mereka makan." Artinya, jadikanlah hidup kalian sebagai persembahan kasih. Para seminaris yang terkasih, kebijaksanaan gereja yang dibimbing oleh Roh Kudus terus mencari cara terbaik membina calon imam sesuai kebutuhan zaman dan tempat. Apa peran kalian dalam hal ini? Jangan pernah menurunkan standar, jangan puas hanya sebagai penerima pasif. Sebaliknya, cintailah kehidupan sebagai calon imam. Jalani masa kini dan pandanglah masa depan dengan hati yang penuh harapan. Saya berharap pertemuan ini membantu kalian semakin berdialog pribadi dengan Tuhan dan memohon agar kalian semakin menyerupai perasaan hati Kristus, hati yang penuh cinta bagi kalian dan seluruh umat manusia.